Yo, what's up bro? Hello, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Oke, langsung aja di video reaction kali ini gue akan membahas seputar Timnas Indonesia dan update terkini terhadap seputar Timnas Indonesia dan mengenai isu-isu terkini mengenai seputar Timnas Indonesia ya. Dan ini lagi rame-ramenya ya. Gara-gara Piala AFF ini, aduh ini semakin panas ya. Ada kubu yang pro dan ada kubu yang kontra ya. Oke, gua penasaran media yang bakal gua reaction ya, karena belum gua tonton sama sekali. Mari kita reaction bareng guys ya. Kalian juga bisa ikutan reaction dengan cara apa? Dengan ikutan memberikan komentar yang positif ya. Mengkritik boleh ya, asal tidak menghujat. Oke, mari kita sepil media berita yang bakal gua reaction. Oke, channel yang gua reaction, media berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube KALZ ya. Kalian bisa subscribe channel ini karena berisi konten berita yang benar-benar berkualitas guys ya. Dan intinya jangan lupa juga subscribe channel gua guys ya. Perjalanan Timnas Indonesia untuk mencapai titik seperti sekarang tentu saja nggak bisa dibilang gampang. Maka dari itu wajar jika saat ini banyak yang merasa bangga karena Indonesia udah nggak bisa lagi dianggap sepele di Asia. Semua paham rintangan terbesar Indonesia untuk masa ini adalah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia. Tentu saja pada awalnya tak sedikit yang merasa ragu kalau Timnas Indonesia bakal bisa bersaing. Akan tetapi mungkin semua lupa kalau Timnas Indonesia yang sekarang tentu saja udah berbeda. Dan bisa dibilang dalam 2 tahun terakhir perkembangan skuad Garuda ini nyata adanya, terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru. Terbukti di round 3, Indonesia sekarang ini mampu bersaing dengan duduk di posisi 3 klasemen sementara. Gak cukup itu, secara poin, Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi di round 3, sehingga harusnya Indonesia memang layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN. Meskipun begitu, tetap saja masih banyak yang merasa kalau Timnas Indonesia hanya akan bernasib sama, seperti Thailand dan Vietnam yang ujung-ujungnya gagal, seperti di 2 edisi sebelumnya. Seperti media Vietnam, BGTV misalnya, yang mana media tersebut menilai kalau peluang Timnas Indonesia sangat-sangat kecil untuk bisa bersaing kendati saat ini duduk di posisi 3 klasemen sementara. Bahkan dengan PD-nya, mereka menyebut kelolosan Timnas ke round 3 ketika itu hanya karena faktor keberuntungan. Sesuatu yang kemudian memancing reaksi dari banyak pihak, termasuk mantan pelatih mereka sendiri, yakni Park Hang-seo, yang menegaskan untuk berhenti meremehkan Indonesia. Karena faktanya Indonesia udah jauh lebih berkembang, dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ-situ aja. Sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di Piala AFF 2024. Yap, apa yang dilakukan oleh Vietnam sejatinya berbanding terbalik dengan Thailand, di mana media-media di sana banyak yang udah mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia yang sekarang ini sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa, membuat standar yang ada di timnas Indonesia saat ini jauh meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tidak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit seperti yang terjadi di laga versus Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Ya, kalian udah dengar sendiri ya. Park Hang-seo aja memberikan pernyataan bahwa target Sintayong, target timnas Indonesia ini sebenarnya bukan Piala Ciki, bukan Piala AFF lagi guys ya. Fokus di round 3 pra Piala Dunia 2026 ya. Jadi ya, apapun itu mengenai komentar negatif, abaikan aja guys. 3 keluar, seketika itu juga banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib timnas Indonesia bakalan seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya yang babak belur. Namun setelah melalui pertandingan demi pertandingan, nyatanya semua prediksi itu salah. Di mana Indonesia secara mantap mampu meladeni tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Meskipun sempat terseok-seok, namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK pada akhirnya membuat posisi Indonesia kini mantap berada
berada di posisi 3, serta masih berpeluang besar merebut posisi 2 andai mampu meraih hasil maksimal di 4 laga sisa. Ya, ini menurut gua pencapaian terbaik ya tim tim Asia Tenggara ya, karena selama ini hanya Indonesia yang mampu meraih posisi tertinggi ya, sementara ya menempati peringkat ketiga dengan perolehan poin 6 ya. Karena sebelumnya Thailand, Vietnam juga belum mampu meraih posisi itu, guys. Sedang menapaki level yang lebih tinggi. Kendati sampai detik ini, trofi impian dari Handuk Mania and Friends, yakni AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Coach Shin serta dukungan luar biasa dari PSSI. Dan itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Yap, di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan. Nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi, sampai akhirnya gak ada yang nyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama. Nyatanya nggak bikin mental pemain JPR, malah yang ada, semuanya bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di round 2, gimana timnas termasuk Coach Shin dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3, yang mana hasilnya seperti yang Mimin sampaikan sebelumnya. Mantap. Jangan-jangan ya timnas Indonesia yang sekarang ini berlaga di Piala AFF yang sebelumnya mendapatkan hujatan kanan kiri ya, nanti bisa memberikan kejutan ya dengan lolos ke final Piala AFF ya. Bisa aja kan itu terjadi, karena kita gak pernah tahu apa yang ada di kepala Sintayong. Namun tetap saja, Mimin masih menyebut peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia gak lebih dari 40%. Dan untuk round 4, peluangnya adalah 50%. Tentu saja, semua itu tergantung dari kedalaman skuad yang kalau bertambah, berarti persentasenya juga nambah. Sedangkan kita semua paham, jika sejauh ini baru ada nama Ole Romeni, amunisi baru yang 99% udah fix akan jadi senjata baru Sintayong. Meskipun begitu, kita harus ingat kalau sebenarnya, di atas kertas, komposisi tim ini beneran sangat bisa buat bersaing. Terutama di barisan belakang, masuknya Kevin Dix dan Michel Kers jelas memiliki nilai tambah yang mantap. Tapi kembali lagi, kita tetap harus realistis dan nggak boleh over kepedean. Karena emang target awalnya adalah posisi 3 atau 4. Ingat, kita nggak boleh jumawa, nggak boleh over pede juga ya. Karena di laga selanjutnya Indonesia akan melawan Australia dan akan menjamu China dan Bahrain, guys ya. Intinya kita support aja lah, guys ya. Siapa tahu Indonesia mampu memberikan warna yang berbeda di round 3, guys. BGTV yang secara mantap tetap menyebut jika peluang Indonesia di round 3 ini sangat-sangatlah tipis. Bahkan dengan PD-nya, media tersebut mengatakan jika Vietnam enggak anjlok di bawah Philippe Troussier, maka Vietnamlah yang akan maju ke round 3 bukan Indonesia. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun rasanya tetap akan sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Jika melihat lagi dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang akan masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori. Bunyi BGTV. Agak lain emang ini nguyan-nguyan mania. Di sisi lain menanggapi hal tersebut, mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo menegaskan kalau tak sepantasnya media-media di Vietnam terus menjelek-jelekan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Sintayong telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Ya, pada intinya, Park Hang-seo meminta orang-orang Vietnam berhenti jumawa. Karena faktanya, Indonesia udah jauh lebih berkembang. Dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah
stuck di situ-situ aja, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di Piala AFF 2026. Atas dasar itulah, pelan-pelan Park mulai memahami maksud dan rencana berjangka yang dilakukan oleh Coach Shin. Meskipun sejauh ini, masih ada banyak pihak yang berusaha menyudutkannya. Meskipun begitu, untuk saat ini, Park menjadi orang yang akhirnya turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga karena Shin Tae-yong yang dengan sabar mampu mengatasi segala tekanan yang ada. Pelatih Shin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo dilansir dari Zing News. Wajar ya, pihak Vietnam selalu iri dengan perkembangan yang diraih oleh timnas Indonesia karena timnasnya tidak mampu lolos ke round 3 Piala Dunia 2026 ya. Bahkan skuad utamanya yang kemarin hanya mampu menang 1-0 lawan anak kemarin sore ya. Tim skuad yang rata-rata usianya masih 22 tahun. Yang digabung dengan realita yang ada, harusnya media Vietnam ngaca gimana timnas mereka. 3 kali kalah secara beruntun dari Indonesia jelas bukan sebuah keberuntungan semata. Dan hanya karena berhasil menang melawan tim U22 di Piala AFF, itu pun cuma 1-0. Tak kok songongnya minta ampun. Nah, beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial, Madam Pang selaku orang terpandang di sepak bola Thailand yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir, mengaku sedikit banyak tahu arah rencana PSSI dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN di masa depan. Lebih lanjut ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Di mana artinya sama seperti apa yang diutarakan oleh Madam Pang. Kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberi peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak itu lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi. Sudah pasti, membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Media Thailand aja respect terhadap perkembangan timnas Indonesia. Bahkan Madam Pang ya selaku ketua Federasi Sepak Bola Thailand ya memberikan apresiasi terhadap perkembangan timnas Indonesia. Bahwa Madam Pang melihat lawan mereka sekarang ini di Asia Tenggara rivalnya adalah Indonesia, bukan Vietnam lagi guys ya. Makanya kita gak perlu jiper lagi ya terhadap negara-negara Asia Tenggara guys. Dan jangan gara-gara Piala AFF ya kita hilang respect terhadap Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Sama, kalau proses ini jelas masih sangat amat panjang dan tentu saja rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat karena tim-tim lain pun juga pastinya akan berbenah. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya, kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Nah, dari sekian hal yang mengganjal, mungkin sedikit kami kasih saran, kritik, ataupun masukan kepada semua pihak di PSSI untuk konsisten. Maksudnya gini, gak tau kenapa belakangan ini, Mimin cukup terusik dengan narasi STY out, Tasha Keok dari Vietnam di AFF. Dan lucunya, ada juga media-media yang terkesan menjadikan situasi ini seolah-olah Pak Erick bertentangan sama Coach Shin. Yang harus diingat, apa yang udah dicapai oleh Coach Shin selama ini serta beragam sejarah yang diciptakan bersama timnas Indonesia mendadak dilupakan begitu aja karena gagal di AFF. Coba deh bayangin, capek-capek dari Januari sampai November, Coach Shin antarkan Garuda terbang tinggi di level Asia. Ujung-ujungnya didesak dipecat karena gagal di turnamen yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Lalu perihal target di AFF, katanya dari awal PSSI udah sepakat kalau Piala AFF dijadikan ajang trial bagi pemain muda. Yang mana salah satu tujuannya adalah memberikan pengalaman buat mereka di level internasional, serta membentuk kerangka tim buat SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Tapi kok mendadak bisa berubah gini? Ada apa? Itu sih yang Mimin pertanyakan.
Bukannya apa-apa, namun gak enak aja. Seolah-olah situasinya Coach Shin sedang diadu domba sama Pak Erik. Apalagi belakangan juga Pak Arya sering banget buat statement yang agak gimana gitu. Nah soal AFF, kalau tujuan awalnya tadi, ya udah siap nggak siap, suka nggak suka, ya pokoknya harus siap dengan apapun hasilnya. Jangan malahan shock begitu. Kan kalau gini, publik jadi makin terpecah dua arah, sehingga takutnya itu malah akan jadi bumerang buat timnas Indonesia secara umum. Kan gitu. Oke, kita Garuda. Oke, kita Garuda. Itulah guys ya, media berita yang udah gua reaction ya. Di pernyataan akhir dari media berita ini ya, akan gua kritisi, dan ini sedang marak sekali ya. Dan ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya yang udah gue reaction ya. Marak sekali, dan ini terjadi ya. Kubu pendukung timnas Indonesia sekarang lagi dipecah belah oleh beberapa oknum media dan beberapa pihak yang nggak tahu ya kepentingannya apa. Bahkan ada beberapa pernyataan Bapak Erick Thohir yang ini dipelintir oleh beberapa media dan dipelintir oleh beberapa konten kreator yang seakan-akan hubungan antara Bapak Erick Thohir dan Sintayong lagi tidak baik-baik aja ya. Hanya gara-gara piala Ciki, hanya gara-gara piala EFF guys ya. Lantas banyak pihak yang melupakan pencapaian dan beberapa prestasi ya. Meskipun prestasi ini nggak melulu soal trofi aja guys ya. Kalian ingat, Sintayong sudah berhasil membawa Indonesia sejauh ini di round 3 pra Piala Dunia 2026 dengan meraih 6 poin dan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang sejauh ini meraih poin terbanyak ya. Dan kalian jangan sampai lupa guys ya, Sintayong sejauh ini pernah membawa timnas U23 meraih posisi yang luar biasa, meraih 4 besar di Piala Asia U23 kemarin dan hampir aja lolos ke Olimpiade ya, jika tidak dikalahkan timnas gini guys ya. Makanya gue paling gedek ya, paling tidak suka dengan istilah tagar ST out guys ya. Entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu guys ya, gara-gara piala Ciki, gara-gara piala AFF lantas melupakan pencapaian-pencapaian Sintayong terhadap timnas Indonesia. Itulah guys ya, media berita yang udah gua reaction buat kalian semua. Semoga kalian bisa melek realita ya. Jangan menghakimi jika kalian belum paham ya. Jangan memakan sebuah informasi dengan mentah-mentah ya. Telusuri informasi tersebut ya. Terus jangan asal juga menghujat lewat komentar-komentar negatif ya buat timnas Indonesia. Intinya jika kalian pendukung timnas Indonesia, kalian harus tetap support dan dukung ya, apapun itu guys ya. Jika itu kalian fan fanatik dari timnas Indonesia. Oke, ya terima kasih udah menonton video reaction ini sampai selesai ya. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.